lingkup kajian bidang fikih meliputi fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakat, dan juga fikih jinayat. Fikih ialah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amaliyah mukallaf, baik yang wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, yang digali dari dalil-dalil yang jelas. Adapun fikih ibadah yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan bidang ubudiyah, masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan yaitu seperti taharah, sholat, puasa, zakat, zakat fitrah, naik haji, jihad, nazar, kurban, dan juga akikah. Nah, untuk fikih muamalah yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan hubungan sosial di antara umat Islam, seperti jual beli, jaminan, sewa menyewa, pengadilan. Untuk fikih munahakat yaitu hukum yang mengatur tata cara perkawinan atau pernikahan dan segala yang berkaitan dengannya. Ruang lingkup yang menjadi pokok dalam bahasan fikih munahakat ini yaitu seperti meminang, menikah, dan talak, serta seluruh akibat yang disebabkan oleh ketiganya. Selanjutnya fikih jinayah, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan sanksi-sanksi atau tindak kejahatan kriminal. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari kajian hukum pidana ini yaitu seperti kisas, hudud, dan juga takzir. Yang kedua yaitu menjelaskan ruang lingkup kajian bidang akidah meliputi makna iman kepada Allah, makna iman kepada malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, serta qada dan qadar. Juga aliran-aliran yang terdapat dalam ilmu kalam dan juga konsep dari Jabariyah dan Qadariyah. Makna iman kepada Allah adalah mengiktikadkan diri secara benar-benar bahwa Allah itu ialah Rabb dari segala sesuatu yang ada. Dialah yang menguasainya dan menciptakannya, bahwa dia adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Dan hanya dia yang patut disifati dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna dan suci dari segala kekurangan-kekurangan. Makna iman kepada malaikat adalah meyakini secara benar-benar bahwa malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya. Dan mereka senantiasa istiqomah terhadap jabatan atau tugas yang telah mereka terima dari Allah, sehingga sikap-sikapnya sesuai benar dengan apa yang diharapkan oleh Allah dari mereka. Makna iman kepada Rasul adalah beriman kepada semua Rasul dan Nabi yang disebutkan dalam kitab Allah dan beriman bahwa Allah telah mengutus para Rasul dengan tugas yang sama dan para Nabi yang tidak diketahui berapa jumlahnya serta nama-namanya secara pasti kecuali hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita diwajibkan untuk mengimani semua nabi dan rasul. Adapun terhadap nabi-nabi dan rasul-rasul yang belum diceritakan dalam Al-Quran kepada kita, kita diperintahkan dan diwajibkan untuk mengimaninya secara global. Makna iman kepada kitab Allah bahwa kita percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada hambanya. Selain itu, kita juga diminta untuk percaya bahwa di dalam kitab-kitab tersebut terdapat kebenaran. Selanjutnya, makna iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan dan menetapkan segalanya untuk manusia. Mengimani bahwa apapun yang terjadi di muka bumi, bahkan dari kita sendiri sebagai manusia yang tak baik maupun buruk, merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa aliran yang terdapat ada dalam ilmu kalam yaitu seperti aliran Khawarij, Syiah, Jabariyah, aliran Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan juga Murji'ah. Untuk konsep dari Jabariyah itu sendiri adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan oleh manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, tetapi ciptaan oleh Tuhan. Dalam aliran Jabariyah, di sini manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat karena tidak memiliki kemampuan. Ada juga yang mengistilahkan bahwa Jabariyah ini adalah aliran manusia yang menjadi wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Adapun untuk konsep Jabariyah, yaitu suatu aliran yang mempercayai bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan.
Aliran ini juga berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatan. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Nah, kaum Qadariyah ini berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kodrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya. Akan tetapi bukan berarti manusia terpaksa tunduk pada kodrat Tuhan. Kata qadar dipergunakan untuk menamakan orang yang mengakui qadar, digunakan untuk kebaikan dan keburukan pada hakikatnya kepada Allah. Yang ketiga, yaitu menjelaskan ruang lingkup kajian bidang tasawuf yang meliputi makna tasawuf, makna makam dalam tasawuf, dan konsep mahabbah dan makrifatullah. Tasawuf ini bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud yaitu mempunyai makna dengan penuh kesadaran. Nah, kesadaran tersebut akan menuju kontak komunikasi dan dialog antara ruh manusia dengan Tuhan. Adapun ruang lingkup dari tasawuf yaitu hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya atau cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan. Adapun makna makam dalam tasawuf, secara harfiah maqamat berasal dari bahasa Arab yang berarti terpatorang, berdiri, atau pangkal mulia. Nah, istilah ini selanjutnya digunakan untuk arti sebagai jalan panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat dengan Allah. Selanjutnya, konsep mahabbah dalam tasawuf, yaitu mahabbah adalah keadaan jiwa yang mulia yang bentuknya adalah disaksikannya kemutlakan Allah oleh hambanya. Selanjutnya yang dicintainya itu juga menyatakan cinta kepada dikasihnya dan yang seorang hamba mencintai Allah. Ma'rifat dalam tasawuf yaitu digunakan untuk menunjukkan pada salah satu tingkatan dalam tasawuf. Dalam arti sofistik ini, ma'rifah diartikan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati sanubari. Ma'rifah menggambarkan hubungan rapat dalam bentuk pengetahuan dengan hati dan sanubari. Yang keempat yaitu menjelaskan ruang lingkup kajian bidang tafsir Al-Quran meliputi makna tafsir, metode dari penafsiran Al-Quran, dan juga ilmu bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Adapun ruang lingkup tafsir Al-Quran ini selalu disandingkan dengan pembahasan takwil. Nah, hal ini karena keduanya sama-sama dikaitkan dengan Al-Quran dan pengungkapan maknanya. Secara kebahasaan, diksi tafsir berawal dari bahasa Arab, yaitu al-tafsir, yang memiliki wazan taf'il. Tafsir ialah ilmu yang memiliki fungsi guna memahami intisari Al-Quran yang disampaikan pada Nabi Muhammad dengan jalan menggali penjelasan makna, hukum, dan hikmah yang termaktub di dalamnya. Adapun untuk metode dari penafsiran Al-Quran yaitu ada 4. Yang pertama ada metode ijmali, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global tanpa uraian panjang. Yang kedua metode tahili, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Yang ketiga ada metode muqarin, yaitu penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat ataupun antara ayat dengan hadis. Metode yang keempat ada metode maudu'i, metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Selanjutnya adapun ilmu bantu yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran yaitu lughah Arabiyah, ilmu nahu, ilmu tasrif, ilmu istiqaq, ilmu ma'ani, ilmu hayan, ilmu badi, ilmu qiraah, dan juga ilmu usuluddin. Yang kelima yaitu menjelaskan ruang lingkup kajian bidang ilmu hadis meliputi sejarah pembukuan hadis dan juga metode periwayatan hadis. Ruang lingkup kajian hadis yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu studi sanad atau tokoh, studi teks atau matan, studi kitab atau hadis, dan juga studi kawasan. Adapun sejarah dari pembukuan hadis yaitu pada abad ketiga Hijriah, para ulama mulai memilah hadis-hadis sahih dan menyusunnya ke dalam berbagai topik. Nah, abad ini disebut sejarah Islam sebagai era tadwin.
dan pembukuan hadis. Pada masa ini muncul ulama-ulama ahli hadis yang membukukan sabda Rasulullah secara sistematis. Adapun untuk metode periwayatan hadis yaitu terdiri dari 8 metode. Yang pertama ada asima min lafzi asyikh, yaitu seorang murid mendengar langsung dari gurunya baik dengan didiktekan atau pemberian informasi berdasarkan hafalan sang guru ataupun catatannya. Yang kedua yaitu al-qiraah ala asyikh, yaitu seorang murid atau perawi membacakan hadis pada gurunya dari yang dia hafal ataupun dari catatan yang ada di hadapannya. Baik guru tersebut menyimak orang yang membaca dari hafalannya, menghadirkan catatannya kepada yang membaca. Dan yang ketiga, al-ijazah, yaitu salah satu bentuk penerimaan hadis dengan cara pemberian izin untuk meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada muridnya atau orang lain baik dari ucapan ataupun catatan. Dan yang keempat ada al-munawalah, yaitu seorang guru yang memberikan sebuah kitab atau hadis tertulis agar diriwayatkan dengan mengambil sanad darinya. Yang kelima ada kitabah, yaitu seorang guru yang catatannya kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksi untuk diriwayatkan. Dan yang keenam ada al-i'lam, yaitu sang guru memberitahu kepada murid bahwa hadis yang ia sampaikan atau catatan yang ia bacakan didapatkan langsung dari yang ia dengar. Yang ketujuh ada al-wasiyah, yaitu pemberian wasiat dari seorang guru sebelum ia wafat atau bepergian kepada seseorang berupa catatan atau kitab tertentu yang ia riwayatkan. Dan yang kedelapan ada al-wijadah, yaitu ketika seorang murid menemukan hadis-hadis tulisan gurunya dan ia mengenali tulisan itu, sedangkan ia tidak pernah mendapatkan hadis-hadis tersebut dengan cara asima ataupun al-ijazah. Yang keenam yaitu menjelaskan ruang lingkup kajian bidang filsafat Islam meliputi tokoh dan juga pemikirannya. Nah, adapun ruang lingkup filsafat Islam yaitu mengajarkan beragam hal mengenai agama seperti ketuhanan, kitab, kerasulan, hubungan antar manusia dan sesamanya, serta juga dengan lingkungannya. Nah, adapun para filsuf Islam yang terkenal salah satunya yaitu Al-Kindi. Mengenai filsafat dan agama, Al-Kindi ini berusaha mempertemukan antara keduanya. Hal ini, filsafat dan agama, Al-Kindi berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu tentang kebenaran dan ilmu yang paling mulia dan paling tinggi martabatnya. Sedangkan agama juga merupakan ilmu yang memiliki kebenaran, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Yang kedua ada Ibnu Tufail, salah seorang filsuf Islam yang pemikirannya cukup luas untuk metafisika. Dalam pencapaian makrifatullah, Ibnu Tufail ini menempatkan sejajar antara akal dan syariat. Pemikiran tersebut sebenarnya merupakan upaya yang tidak pada tempatnya, sebab syariat sumbernya adalah wahyu, yakni dari Tuhan, sedangkan akal merupakan aktivitas manusia.